Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas materi tentang Plan Kingdom. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin berdoa? Silakan Sultan memimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran di siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya cek kehadiran peserta didik terlebih dahulu. Ali Faisan, Alzura, Andrea Amardita, Anjani, Dava, Sakit, dan yang terakhir Zevania Astrid. Baik, terima kasih. Yang tidak hadir satu orang, Dava dan Sakit ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Kingdom Plantae, saya meminta kepada seluruh peserta didik untuk menyiapkan diri dengan baik, menata kursi meja dengan baik, posisi duduk yang baik, dirapikan mejanya dengan baik, sehingga nanti dalam proses pembelajaran kita bisa melaksanakannya dengan tertib dan tenang. Baik, sudah siap semua? Baik, kalau sudah siap kita mulai pembelajaran hari ini. Baik anak-anak sekalian, silakan kalian memperhatikan slideshow yang ada di depan ya. Perhatikan gambar berikut ini. Sebelum kita membahas lebih detail tentang Plantae, kita tentu sepakat bahwa gambar yang ada pada slideshow ini adalah salah satu jenis dari anggota Kingdom Plantae kan. Ada yang bisa membantu saya untuk menyebutkan nama organisme yang ada di slideshow ini? Apa nama jenisnya? Tanaman ini apa namanya? Ada yang tahu? Bunga mawar, tanaman mawar ya, atau Rosa gallica. Baik. Pertanyaannya adalah, kita telah sepakat bahwa Rosa gallica atau tanaman mawar ini merupakan salah satu anggota dari Kingdom Plantae. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dasar yang digunakan untuk menentukan organisme pada gambar di samping, yaitu bunga mawar, tanaman mawar ya, sehingga dikelompokkan dalam Kingdom Plantae? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan dari Andrea dulu, silakan berdiri. Nanti disambung oleh Alexander ya. Silakan Andrea. Karena mawar itu memenuhi ciri-ciri Kingdom Plantae. Apa saja ciri-ciri Kingdom Plantae yang diketahui oleh Andrea? Itu multiseluler, Multiseluler, makroskopis, makroskopis, autotrof, autotrof, berarti bisa membuat makanan sendiri ya. Ada lagi? bisa fotosintesis, Bisa fotosintesis, efeknya dia bersifat fotoautotrof. Ada lagi? reproduksi secara seksual maupun aseksual. Dapat melakukan proses reproduksi secara seksual dan aseksual. Apakah ada lagi? Cukup ya. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk Andrea. Terima kasih. Ya. Ada tambahan dari Alexander? Silakan berdiri. Mungkin kalau dari gambar tersebut, yang perbedaan yang paling mencolok dari mawar itu sendiri yaitu warnanya hijau karena ada klorofil dalam kloroplasnya, terus dan juga ada organ reproduksi dari mawar sendiri yaitu bunga, di mana menandakan bahwa organisme tersebut bereproduksi secara seksual. Dan juga kalau dilihat batang dari tanaman mawar tersebut memiliki kambium, jadi dia punya dinding sel kandungan selulosa dan juga dia punya kambium. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Alexander ya. Baik. Jadi alasan mengapa tanaman mawar ini disebut sebagai kelompok dari Plantae, diantaranya sudah disebutkan tadi, ada multiseluler, ada yang punya klorofil sehingga bisa berfotosintesis, fotoautotrof, punya alat reproduksi di sini berupa bunga ya untuk menghasilkan biji, dan masih banyak ciri-ciri lain yang menyebabkan atau dapat digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan bunga mawar ini sebagai bagian dari anggota Kingdom
plantae. Baik, selanjutnya kita akan melihat gambar yang ada di slideshow. Di sini ada gambar A dan gambar B. Saya bisa dibantu, gambar A ini termasuk spesies apa dari kingdom plantae? Apa? Tanaman jagung. Baik, benar ya. Yang A adalah tanaman jagung. Yang B tanaman apa kira-kira? Jeruk. Oke. Tanaman jagung dibandingkan dengan tanaman jeruk, apakah memiliki perbedaan? Kalau dikelompokkan tanaman jagung dengan tanaman jeruk dalam satu kelompok atau beda kelompok? Beda kelompok. Kalau tanaman jagung termasuk kelompok apa? Monokotil atau dikotil? Monokotil, oke. Sedangkan yang tanaman jeruk termasuk dikotil. Baik, pertanyaan saya berikutnya adalah, kita sepakat tanaman jagung dan tanaman jeruk berada dalam kelompok yang berbeda. Jagung monokotil, jeruk dikotil. Apakah dasar yang digunakan untuk mengklasifikasikan kedua tumbuhan ini sehingga dimasukkan dalam kelompok yang berbeda? Mengapa jagung masuk kelompok monokotil sedangkan jeruk masuk kelompok dikotil? Siapa yang ingin membantu saya untuk menjawab? Baik, silakan Davin untuk membedakan apa karakteristik yang dimiliki oleh jagung dengan tanaman jagung dengan tanaman jeruk. Dikotil itu memiliki keping biji 2, kalau monokotil memiliki 1 keping biji. Terus dari daunnya, kalau dikotil itu menyirip atau menjari. Kalau monokotil itu sejajar. Terus dari segi akarnya, kalau dikotil itu tunggang, kalau monokotil serabut. Dari bunganya, kalau dikotil itu kelipatan 2 atau 5. Kalau monokotil kelipatan 3. Baik, kasih tepuk tangan untuk teman kita ya. Baik. Jadi ada beberapa karakteristik yang membedakan antara monokotil dengan dikotil. Di antaranya ada akarnya. Kalau dikotil akarnya tunggang, kalau monokotil akarnya serabut. Kalau tulang daunnya ya, monokotil bersifat sejajar atau melengkung, kalau dikotil menyirip atau menjari. Kalau dikotil menyirip atau menjari. Dilihat dari batangnya, mungkin dikotil dia punya kambium, monokotil tidak punya kambium. Bisa juga dilihat dari daun mahkota bunga. Kalau monokotil 3 atau kelipatannya, kalau dikotil 4 atau 5 atau kelipatannya. Baik, nanti kita akan mendiskusikan ini lebih detail lagi di sesi berikutnya. Selanjutnya kita akan melihat, kita sekarang ini mempelajari tentang kingdom plantae. Kita akan melihat apa manfaat dalam mempelajari materi ini. Manfaat mempelajari materi kingdom plantae adalah untuk mengetahui karakteristik, kelompok, dan peranan tumbuhan sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari secara tepat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah melalui kegiatan kerja dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengelompokkan tumbuhan ke dalam anggota briofita berdasarkan ciri-ciri umum dan mengaitkannya dengan peranannya dengan benar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan kerja dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengelompokkan tumbuhan ke dalam anggota pteridofita berdasarkan ciri umum dan mengaitkannya dengan peranannya dengan benar. Jadi yang pertama adalah briofita, yang kedua adalah pteridofita. Selanjutnya yang ketiga adalah melalui kegiatan kerja dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengelompokkan tumbuhan ke dalam anggota gimnospermae berdasarkan ciri-ciri umum dan mengaitkannya dengan peranannya dengan benar. Lalu tujuan yang keempat adalah melalui kegiatan kerja dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengelompokkan tumbuhan ke dalam anggota angiospermae berdasarkan ciri umum dan mengaitkannya dengan peranannya yang benar. Kemudian tujuan yang kelima adalah melalui kegiatan pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik dalam kerja kelompok, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil pengamatan serta peranan kelompok tumbuhan dalam kehidupan dalam bentuk makalah secara sederhana dengan benar. Ini adalah tujuan dalam pembelajaran yang akan kita capai kali ini ya.
Selanjutnya alur kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah orientasi peserta didik pada masalah, yang ketiga mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang keempat membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang kelima mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang keenam menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, dan yang ketujuh adalah penutupan. Baik, sebelum kita berdiskusi dalam kelompok, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu terkait dengan kingdom tumbuhan ini ya. Yang pertama adalah klasifikasi dari kingdom tumbuhan atau kingdom plante. Secara umum, plant kingdom dibedakan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah non-vascular plant, adalah kelompok tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut, jadi tidak memiliki xilem dan phloem. Kemudian yang kedua adalah vascular plant, adalah kelompok tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut, yaitu memiliki xilem dan phloem. Anggota dari non-vascular plant adalah bryophyta atau lumut. Anggota lumut nanti akan dibahas oleh kelompok 1, yaitu ada 3. Yang pertama Hepaticopsida, yang kedua Anthoceratopsida, dan yang ketiga adalah Bryopsida. Selanjutnya untuk anggota dari vascular plant ada 2. Yang pertama adalah seedless plant, tumbuh-tumbuhan yang tidak memiliki biji atau tidak menghasilkan biji. Anggotanya adalah Pteridophyta atau paku. Dan yang kedua adalah seed plant atau tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji. Ini anggotanya kita kenal dengan istilah spermatophyta. Spermatophyta adalah tumbuhan yang bisa menghasilkan biji. Seedless plant atau tumbuhan paku ada 4 kelompok di sini: Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida, dan Pteropsida. Sedangkan seed plant atau tumbuhan berbiji dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah Gymnospermae, kelompok tumbuhan biji terbuka, dan yang kedua adalah Angiospermae atau kelompok tumbuhan biji tertutup. Kelompok tumbuhan biji terbuka ada 4. Yang pertama adalah Ginkgoinae, yang kedua Cycadinae, yang ketiga adalah Coniferinae, dan yang keempat Genetinae. Sedangkan kelompok Angiospermae, tumbuhan biji tertutup, ada 2. Yang pertama adalah kelompok Monocotyledon. Monocotyl tadi contohnya adalah jagung. Dan yang kedua adalah Dicotyledon atau dikotil, contohnya tadi adalah tanaman jeruk. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Untuk melaksanakan diskusi kelompok ini, saya telah menginformasikan di kelas bahwa kita telah membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar masing-masing peserta didik. Ada 4 kelompok. Kelompok 1 adalah kelompok visual, kelompok 2 adalah kelompok visual, kelompok ketiga adalah kelompok auditorial, dan kelompok 4 adalah kelompok anak dengan gaya belajar kinestetik. Untuk kelompok 1 menguraikan tentang karakteristik umum kingdom plante dan bryophyta. Lalu kelompok 2 menguraikan tentang Pteridophyta, kelompok 3 menguraikan tentang Gymnospermae, dan kelompok 4 akan menguraikan tentang Angiospermae. Baik, selanjutnya saya mengingatkan kembali untuk anggota kelompok adalah sebagai berikut. Anak-anak bisa melihat anggota kelompoknya di slideshow. Ketua kelompok 1 adalah Muhammad Alexander Arya, kemudian ketua kelompok 2 adalah Riko, ketua kelompok 3 adalah Davin, dan ketua kelompok 4 adalah Anjani. Anak-anak sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Kalau sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, saya akan memberikan LKPD kepada kelompok. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya anak-anak dalam kelompok akan berdiskusi memecahkan permasalahan-permasalahan yang telah saya berikan sebelumnya, yaitu kelompok 1 akan berdiskusi untuk membahas tentang bryophyta dan karakteristik umum kingdom plante. Kelompok 2 akan berdiskusi tentang Pteridophyta, kelompok 3 akan berdiskusi tentang Gymnospermae, dan kelompok 4 akan berdiskusi tentang Angiospermae. Selanjutnya dalam diskusi kelompok, anak-anak bisa
menggunakan berbagai macam sumber belajar. Setelah ini akan saya share materi-materi yang bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk menguraikan permasalahan yang telah saya berikan tadi dalam bentuk video pembelajaran, kemudian audio, dan juga dalam bentuk naskah teks. Kemudian nanti anak-anak dalam kelompok akan membuat satu produk media presentasi yang akan dipresentasikan di depan kelas ya. Bisa jadi media presentasinya nanti poster, bisa jadi media presentasinya nanti dalam bentuk audio podcast, bisa jadi media presentasinya nanti adalah video, bisa jadi media presentasinya nanti untuk anak-anak kinestetik adalah dengan menggunakan bahan alami atau bahan asli yang dibawa ke dalam kelas. Cara belajar anak-anak juga bisa menyesuaikan dengan sumber belajar yang ada. Bisa menggunakan video, bisa menggunakan buku teks, bisa menggunakan audio, juga bisa berkeliling ke lingkungan sekolah untuk mengamati tanaman secara langsung. Apakah sudah siap untuk berdiskusi dalam kelompok? Siap. Baik, kalau sudah siap, saya memberikan waktu kepada anak-anak sekalian 20 menit untuk berdiskusi dalam kelompok. Silakan berdiskusi dalam kelompok masing-masing ya. Untuk kelompok 1 akan menguraikan karakteristik umum dari plante, karakteristik umum dari tumbuhan. Kemudian untuk berikutnya juga akan membahas tentang Bryophyta ya. Apa aja yang dibahas untuk Bryophyta? Karakteristik umum, klasifikasi, daur hidup dan peranan atau manfaatnya ya. Nanti akan menggunakan media apa dalam proses presentasi? Video. Menggunakan video. Waktu untuk presentasi nanti maksimal 8 menit ya, disiapkan dengan baik. Untuk kelompok 2 nanti akan menjelaskan tentang kelompok Pteridophyta. Apa saja yang akan didiskusikan nanti? Yang pertama, karakteristik umum, klasifikasi, daur hidup, peranan. Ada apa lagi tadi? Morfologi juga ada ya. Nanti kenapa? Kasih contohnya juga. Beserta dengan contoh dari masing-masing klasifikasi ya. Baik, nanti waktu presentasi maksimal 8 menit, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Oke, sudah? Oke. Kelompok 3 akan mendiskusikan topik tentang gimnosperme, tumbuhan biji terbuka ya. Oke, disiapkan nanti. Tes gitu enggak? Kenapa? Boleh, bawa teks boleh ya, boleh, nggak apa-apa. Disiapkan aja nanti teksnya mungkin ditulis di LKPD kemudian disampaikan di depan kelas gitu ya. Yang gimnosperme, oke, sudah? Baik. Baik, untuk kelompok 4 akan membahas tentang angiosperme yang akan dipresentasikan apa saja nanti? Kemudian untuk materinya apa saja tentang angiosperme yang akan dibahas? Karakteristik umum, monokotil dan dikotil, perbandingan antara monokotil dengan dikotil, termasuk manfaat juga? Tidak, oke. Nanti untuk karakteristik, kalau untuk manfaat nanti bisa disampaikan secara langsung. Kan contohnya kan banyak. Misalnya tadi itu adalah monokotil, termasuk angiosperme berperan untuk sumber makanan dan sebagainya, sumber bangunan, untuk bahan bahan pakaian kan boleh kapas untuk bahan pakaian ya. Oke, nanti waktu presentasi maksimal 8 menit ya, ditata sedemikian rupa. Termasuk videonya? Ya, jadi nanti dengan menggunakan video boleh dijelaskan juga dengan dibantu poster ya. Jadi waktunya setiap kelompok nanti 8 menit. Oke? Baik, apakah setiap kelompok sudah siap presentasi? Ya. Baik, kalau sudah siap kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok 1. Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami ucapkan kepada Bapak Endi selaku guru mata pelajaran biologi, dan juga saya sampaikan salam hormat kepada teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan.
Pada kesempatan kali ini, kelompok satu visual akan menjawab pertanyaan tentang karakteristik umum dari kingdom pantai, dan juga kita akan menjawab pertanyaan tentang klasifikasi, karakteristik daun hidup, dan juga peranan dari biota dalam bentuk video. Konsep video yang kami gunakan pada video kami kali ini yaitu video Zoom meeting dengan skenario les. Namun sayangnya kita tidak bisa menampilkan video kami secara keseluruhan karena keterbatasan waktu. But anyways, please do enjoy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semua adik-adik KKN tercinta ya. Hari ini kita sudah mulai masuk materi lagi ya. Minggu kemarin sudah kakak kasih tugas, sudah dikerjain kan? Sudah kan? Oh, sudah, tentu. Oke, kelompok 1 itu jawab pertanyaan karakteristik dari Kingdom Plantae. Coba kelompok 1, mungkin ada yang mau share screen? Oke, kelompok 1, silahkan untuk presentasi ya. Jangan lupa perkenalan dulu. Mungkin ada yang sudah ada yang lupa namanya temannya. Oke, baik. Selamat malam Kak Ali dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Stella, Felicia, Griselda, dan juga Sidan. Mohon maaf. Nah, akan menjelaskan tentang Kingdom Plantae dan juga karakteristiknya atau ciri-ciri umum dari Kingdom Plantae itu sendiri. Nah, yang pertama-tama, apa sih Kingdom Plantae itu? Plantae adalah salah satu kingdom dalam taksonomi yang dikenal sebagai tumbuhan. Anggota dari kingdom Plantae merupakan kelompok organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel dan klorofil. Adanya klorofil pada kingdom Plantae menjadikan tumbuhan bersifat autotrof, yaitu bisa membuat makanannya sendiri. Nah, kemudian kita akan masuk ke karakteristik kingdom Plantae. Apa saja karakteristik atau ciri-ciri umum dari kingdom Plantae? Yang pertama adalah Plantae merupakan organisme eukariotik, yang artinya Plantae termasuk sebagai organisme eukariotik, yaitu makhluk hidup di dalam kingdom Plantae memiliki membran inti sel. Kemudian yang kedua yaitu Plantae merupakan organisme multiseluler. Organisme multiseluler adalah organisme yang memiliki banyak sel. Selanjutnya karakteristik yang ketiga, yaitu Plantae merupakan organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri dengan mengambil zat yang berada di lingkungannya melalui fotosintesis. Lalu karakteristik yang keempat, Plantae menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Tanaman seperti singkong akan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati pada akar tanaman. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu kingdom Plantae bisa bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Reproduksi seksual pada tumbuhan terjadi menggunakan bunga, sedangkan reproduksi aseksual tanaman dapat terjadi alami dan buatan. Contoh alaminya yaitu cicak bebek yang memproduksi tunas, dan contoh reproduksi aseksual buatan adalah cangkok. Kemudian karakteristik yang keenam yaitu organisme tidak menunjukkan pergerakan aktif. Tumbuhan dapat bergerak walaupun sangat terbatas. Contoh yang membuktikan bahwa tumbuhan bergerak adalah dengan adanya pertumbuhan merambat dan putri malu atau Mimosa pudica. Sebagian tumbuhan bergerak karena kepekaan terhadap perangsang, seperti akar yang terus merambat untuk mencari nutrisi pada tanah. Yang ketujuh yaitu memiliki pola pertumbuhan yang tidak terbatas. Plantae memiliki pola pertumbuhan yang tidak terbatas dikarenakan adanya jaringan meristem, di mana sel-selnya selalu aktif membelah terus-menerus secara mitosis. Jaringan ini terletak pada daerah pertumbuhan, yaitu pada setiap ujung batang dan ujung akar. Nah, untuk karakteristik yang ke-8 yaitu memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Jadi selain mampu melindungi sel dari bahaya, dinding sel juga berperan dalam memberikan kekuatan dan menentukan bentuk tubuh tumbuhan. Mari kita lanjut ke presentasi kelompok 2 yang menjawab tentang biofita. Silahkan kelompok 2. Oke, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tentang karakteristik bryophyta. Jadi yang pertama yaitu karakteristik umum dari lumut. Jadi yang pertama, lumut ini hidup di tempat yang lembab dan teduh seperti sungai dan hutan. Umumnya tumbuh di batuan, batang pohon, tanah, dan sebagainya. Yang kedua, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, tapi memiliki rhizoid yang menyerupai akar sejati. Lalu yang ketiga, tumbuhan penghasil spora berkembang biak dengan gametofit.
Gamet jantannya disebut antheridium dan yang betina disebut dengan archegonium. Baik, saya lanjutkan untuk poin yang keempat, yaitu memiliki klorofil atau zat hijau daun, sehingga lumut bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang kelima, lumut tidak memiliki jaringan pembuluh silam dan floem. Dan yang keenam, memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi, mengapa Bryophyta termasuk lantai? Jadi, Bryophyta atau lumut-lumutan dikategorikan sebagai tumbuhan atau lantai karena lumut memiliki klorofil, sehingga mampu untuk berfotosintesis. Selain itu, lumut juga memiliki dinding sel dari selulosa serta bagian-bagian tubuh yang menyerupai batang dan binatang. Baik, saya lanjutkan untuk klasifikasi Bryophyta. Untuk yang pertama ada lumut daun atau Bryopsida. Ya, lumut jenis ini sering ditemukan di tempat yang lembab. Lumut berkembang biak menghasilkan dua gamet, yakni antheridium dan archegonium. Lumut akan menghasilkan gamet tersebut pada saat fase saprofit. Nah, spora akan tersebar. Kemudian jika spora tumbuh di lingkungan yang tepat, maka spora akan tumbuh menjadi protonema yang selanjutnya akan jadi lumut. Terus yang selanjutnya ciri-ciri Bryopsida yaitu yang pertama, gametofit jantan dan betina tidak bisa dibedakan antara batang dan daunnya. Yang kedua, bentuknya semiradial. Yang ketiga, archegonium dan antheridium terbentuk di ujung gametofit. Yang keempat, archegonium melekat di atas kapsul dan membentuk kalipra. Yang kelima, kapsul bagian bawah mempunyai stomata yang bersifat fotosintetik. Yang keenam, selama perkembangan kapsul, tangkai atau yang disebut seta bertambah panjang secara perlahan. Yang ketujuh, archegonium melekat di atas kapsul dan membentuk kalipra. Yang kedelapan, daunnya hanya terdiri atas satu lapis sel dengan rusuk tengah tersusun melingkar batang atau spiral. Dan untuk contoh Bryopsida atau lumut daun yaitu Polytrichum juniperinum, Coconatum cirratum, dan Aerobryopsis longissima. Baik, kemudian klasifikasi Bryophyta yang merupakan lumut hati atau Hepaticophyta. Lumut hati memiliki bentuk tubuh berupa lembaran mirip hati dan banyak lekukan. Pada lumut hati, tubuhnya tersusun atas struktur berbentuk hati pipih disebut talus yang tidak terdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun. Tubuhnya terbagi menjadi dua lobus sehingga tampak seperti lobus pada hati. Ya, kemudian untuk ciri-ciri Hepaticophyta, yaitu pertama berbentuk pipih pada gametofitnya, kemudian yang kedua ukuran saprofitnya sangat kecil dan hampir tidak nampak. Yang ketiga, gametangia berbentuk seperti payung. Yang keempat, talus gametofitnya tidak dapat dibedakan struktur batang dan daunnya, namun akarnya masih berupa rhizoid. Dan juga yang kelima, berhabitat di tempat lembab. Dan klasifikasi Bryophyta yang ketiga yaitu lumut tanduk atau Anthoceropsida. Lumut ini memiliki saprofit yang panjang dan meruncing. Spora matang akan dilepaskan oleh sporangium yang pecah melalui ujung tanduk ini. Habitat lumut tanduk atau Anthoceropsida ini berada di bukit ataupun di lereng gunung pada tanah mineral yang lembab. Tumbuhan ini biasa hidup melekat di atas tanah dengan perantara berupa rhizoid. Lumut tanduk mempunyai talus yang sederhana dan hanya memiliki satu kloroplas pada setiap selnya. Baik, kemudian ciri-ciri Anthoceropsida. Yang pertama yaitu bentuk tubuh atau gametofitnya umumnya seperti lembaran. Kemudian yang kedua, habitatnya di daerah dengan kelembapan yang tinggi. Setelah itu yang ketiga, sporofitnya tumbuh menjulang pada gametofit berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk. Oleh karena itu dinamakan lumut tanduk. Kemudian yang keempat, memiliki kapsul spora yang membukanya tidak bersamaan, tetapi dimulai dari bagian atas sporofit sampai ke bagian bawah. Ya, contoh-contohnya seperti Pyoceros levis, Nototilas, dan Nototiladaceae. Yang selanjutnya adalah peranan Bryophyta, yaitu yang pertama, menyuplai oksigen, yang kedua, menahan erosi tanah, yang ketiga, mempercepat penyerapan air, dan yang keempat, bahan pembuatan obat-obatan. Oke, mungkin sekian dari kelompok 2. Dan sekian presentasi dari kami. Jalan-jalan keliling kota, jangan lupa membeli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.
Baik, kelompok 1 telah mempresentasikan tentang karakteristik umum kingdom plantae, kemudian karakteristik umum biofita, kemudian klasifikasi dan peranannya. Sangat menarik, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk kelompok pertama. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengikuti presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Baik, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang Pak Bapak Hendri dan juga teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok Visual 2 akan menjelaskan mengenai salah satu divisi dari kingdom plantae, yaitu Pteridophyta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh di sini saya Yeye akan menjelaskan mengenai ciri umum dari Pteridophyta. Ciri umum yang pertama, tumbuhan paku termasuk tumbuhan konus berspora yang mana dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan ini disebut Pteridophyta yang berasal dari bahasa Yunani. Pteridophyta diambil dari kata pteron yang berarti sayap dan bulu, dan phyta yang berarti tumbuhan. Di Indonesia, tumbuhan ini lebih dikenal sebagai tumbuhan paku. Ciri umum yang kedua, sesuai dengan artinya Pteridophyta, mempunyai susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap atau mengirik. Dan pada bagian pucuk terdapat bulu-bulu. Dan ciri umum ketiga, daun mudanya membentuk gulungan atau melingkar. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk ciri umum yang selanjutnya, tumbuhan paku itu memperlihatkan pergiliran keturunan yang jelas dan menghasilkan spora, seperti halnya pada filum Bryophyta. Namun pada Pteridophyta, fase gametofitnya itu sangat kecil dan masih berbentuk talus yang disebut protalium atau berupa lembaran kecil sehingga tidak terlihat jelas. Untuk habitatnya sendiri itu berada di tempat lembab atau daerah tumbuhnya itu mulai dari pantai hingga kawah-kawah. Untuk reproduksinya sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada generasi aseksual. Tumbuhan paku jenis ini itu dikenal sebagai sporofit yang berupa tumbuhan paku dan dapat dibedakan antara daun, akar, dan batang. Generasi aseksual ini juga disebut sebagai generasi diploid. Yang kedua itu ada generasi seksual. Tumbuhan paku ini tergolong gametofit yang berasal dari sporofit sehingga gametofit ini bersifat haploid. Gametofit ini akan membentuk gamet jantan atau anterozoid dan gamet betina atau septoid. Generasi seksual ini juga disebut sebagai generasi haploid. Kemudian untuk morfologinya atau struktur dari tumbuhan paku sendiri, mulai dari daunnya itu dibagi menjadi dua, makrofil sama mikrofil. Dan untuk daunnya sendiri ada yang memiliki urat-urat daun atau seperti tulang daun. Namun bagi beberapa tumbuhan yang nggak punya tulang daun atau urat-urat daun itu biasanya daunnya berbentuk seperti sisik. Kemudian untuk bentuk daunnya sendiri, untuk yang paku muda itu menggulung, paku dewasa itu dibagi menjadi tiga, yaitu tropofil, sporofil, dan troposporofil. Dan yang ketiga yaitu heterofil yang memiliki spora dengan bentuk lebih panjang dan berbeda dengan tropofilnya. Sementara yang keempat, yang terakhir yaitu homofil yang bentuk sporanya itu sama. Kemudian untuk batangnya sendiri, itu ada yang bercabang-cabang dan juga ada yang bergayu, dan juga untuk pendeknya sendiri bervariasi. Yang paling pendek itu sekitar 2 cm, sementara yang paling tinggi itu hampir mencapai 5 meter. Kemudian untuk akarnya itu serabut, biasanya disebut dengan akar semu atau rhizoid. Dan paku sendiri memiliki 2 pembuluh pengangkut, yaitu silang dan sari. Jadi struktur spora yang ada dalam tumbuhan paku yaitu yang pertama ada saurus, yaitu sporangium dalam kotak sporangium atau penekut. Yang kedua yaitu strobilus, yaitu sporangium membentuk suatu karangan bersama sporofilnya. Yang ketiga yaitu sporacardium, yaitu sporangium dibungkus oleh daun buah.
Oke, akan saya lanjutkan dari klasifikasi dari kelas selanjutnya atau disebut paku telanjang atau paku berubah. Dari yang pertama adalah Psilopsida. Yang pertama adalah terdiri dari segolong primitif dan tidak memiliki daun. Yang kedua sudah punah dan sporangiumnya dibentuk di ketiak. Dan yang kedua adalah Lycopsida. Ciri-ciri yang pertama adalah daunnya berupa rambut dan sisik dan daunnya tersebar. Yang kedua batangnya seperti kawat. Yang ketiga sporangium tersusun dalam strobilus dan dibentuk dinding cabang. Setelah itu ada Sphenopsida yang memiliki ciri-ciri daun berupa sisik dan transparan yang susunannya berkarang dalam satu lingkaran. Yang kedua, batangnya berongga dan berkuku-kuku atau beruas. Yang ketiga, sporangium tersusun dalam strobilus dan berbentuk seperti ekor kuda. Yang keempat, spora memiliki elata tempat buah dan contoh dari Sphenopsida ini adalah Equisetum. Yang terakhir, dan keempat, Pteropsida. Daun berukuran besar dan bentuknya daunnya mirip. Yang kedua, hidup di air dan darat. Yang ketiga, daun mudanya menggulungi dan solus dibentuk di bawah permukaan daun. Dan ciri-ciri yang keempat, daun muda terbentuk dalam solus, sedangkan daun dewasa terbentuk dalam sporokarpium. Contoh dari Pteropsida ini adalah Nephrolepis dan Glioteris. Oke, saya lanjutkan. Peranan tumbuhan paku sendiri yaitu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai tanaman hias. Nama tanamannya yaitu Adiantum, Platycerium, Aspilenium, Nephrolepis, dan Aloscoila. Yang kedua yaitu sebagai bahan obat. Nama tumbuhannya yaitu Equisetum atau antidiuretik, Cycloporus atau obat pusing dan luar, Dryopteris atau obat cacing pita. Yang ketiga yaitu sebagai bahan sayuran. Nama tumbuhannya yaitu Marsilea atau semanggi, Pteridium aquarinum sebagai paku garuda. Yang keempat yaitu sebagai kesuburan tanah dengan nama tanaman yaitu Azolla pinnata. Yang kelima yaitu sebagai gulma pertanian dengan nama tumbuhannya yaitu Salvinia natans atau kayambang. Yang kedua yaitu pengganggu tanaman padi. Lalu selanjutnya adalah daur hidup. Tumbuhan paku mengalami pergiliran turunan atau bisa disebut metagenesis. Daur hidup Pteridophyta meliputi 2 fase. Yang pertama yaitu fase gametofit dan selanjutnya adalah sporofit. Pada tahap yang pertama dimulai dari spora yang bersifat haploid. Lalu spora jatuh di tempat yang basah atau lembab dan tumbuh berkembang menghasilkan protalum atau protalus yang merupakan gametofit yang haploid. Gametofit ini adalah generasi penghasil gamet. Oleh sebab itu, gametofit mengandung acrygonium dan antheridium yang bersifat haploid. Tahapan selanjutnya, archegonium menghasilkan ovum sedangkan antheridium menghasilkan sperma. Kemudian terjadi fertilisasi antara sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum sehingga menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Lalu zigot bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan tumbuhan paku yang bersifat diploid. Tumbuhan paku ini merupakan generasi sporofit atau generasi penghasil spora. Lalu selanjutnya pada sporofit terdapat sporangium yang bersifat diploid. Kemudian dalam sporangium sendiri terdapat sel induk spora yang juga bersifat diploid. Kemudian sel induk mengalami pembelahan meiosis sehingga menghasilkan spora yang bersifat haploid. Apabila spora sudah matang dan jatuh di tempat yang lembab, maka daur hidup Pteridophyta akan kembali bermulai. Selanjutnya yaitu ada beberapa contoh dari Pteridophyta sejak disediakan. Untuk contoh-contohnya sendiri yaitu yang pertama ada ini yaitu paku Tandorisa atau disebut dengan Platycerium bifurcatum. Selanjutnya ada ini suplir atau disebut dengan Andiantum capillus veneris. Selanjutnya ada ini yaitu paku pedang yang disebut dengan Nephrolepis cordifolia. Selanjutnya ada paku lang-layang atau disebut dengan Brinaria sparsiifera. Selanjutnya ada paku lem Cina atau yang disebut dengan Pteris vittata.
Selanjutnya ini paku sarang burung atau Asplenium nidus. Dan sekian. Mungkin sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apakah ada saran, masukan, atau tanggapan yang ingin kalian sampaikan untuk kelompok kami? Saya kasih tepuk tangan untuk kelompok kedua ya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 telah menyampaikan materi tentang kelompok paku atau pteridophyta mulai dari karakteristik umum, kemudian klasifikasi, contoh-contoh, dan juga peranan. Sangat baik sekali presentasi dari kelompok 2 ini. Silakan ditutup terlebih dahulu presentasinya. Baik Pak, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Rambut itu santen, kali luput lain mohon ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengikuti presentasi dari kelompok 3, kelompok dengan gaya belajar auditori. Kepada kelompok 3 dipersilakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok 3. Silakan. Hai guys. Halo. Oke, jadi kembali lagi dengan aku di podcast auditori. Nah, jadi di episode kali ini aku ditemenin nih sama teman-teman aku. Ada Ade, halo, David, halo, dan juga Reva. Nah, gimana nih? Liburan semester kemarin kalian ada jalan-jalan ke tempat seru nggak? Aku sih nggak ada ya, aku di rumah terus soalnya. Kalau aku sih liburan sama keluarga ya, berkegiatan di kampung sana. Aku juga sih liburan sama keluarga, tapi aku ke daerah gunung-gunung gitu. Oh, gunung-gunung gitu? Iya. Kamu ngapain aja sih? Ya jalan-jalan sambil lihat pemandangan. Dan banyak banget sih aku nemu pohon-pohon pinus di pegunungan situ. Oh, hutan pinus itu ya? Iya, hutan pinus. Ngomong-ngomong soal pohon pinus, aku jadi keinget nih soal pelajaran pelantai waktu SMP dulu. Iya, bener banget. Aku juga inget. Itu kalau nggak salah gimnospermae sama angiospermae nggak sih? Iya, kayaknya pinus termasuk gimnospermae nggak sih? Bener Iya, nggak sih? iya bener banget. Nah, jadi pinus itu termasuk gimnospermae ya. Nah, karakteristik gimnospermae itu yang pertama, perawakan umumnya per2 atau pohon. Yang kedua, batang dan akar berkambium. Yang ketiga, bentuk perakaran tunggang. Yang keempat, daun sempit, tebal dan kaku. Yang kelima, tulang daun tidak beraneka ragam. Yang keenam, tidak mempunyai bunga sejati. Yang ketujuh, alat reproduksi berupa strobilus atau rumbun. Yang kedelapan, alat reproduksi jantan dan betina terpisah. Yang kesembilan, mengalami pembuahan tunggal. Yang kesepuluh, bakal biji tidak dilindungi oleh daun tua. Oh gitu. Ya. Terus aku juga mau jelasin tentang klasifikasi dari gimnospermae. Klasifikasi dari gimnospermae itu ada 4. Yang pertama ada Cichadinae. Ciri-cirinya yaitu batang tidak bercabang, daun majemuk tersusun sebagai tajuk di puncak pohon. Yang ketiga, tumbuhan berumah 2. Yang keempat, ukuran strobilus paling besar. Contoh dari Cichadinae adalah pakis saja. Ngomong soal gimnospermae, kalian aku cuma inget si ginkgo Oh, ini. iya ginkgo. Kalau nggak salah ciri-cirinya itu kayak namanya ginkgo yang berasal dari Cina dan nama spesiesnya itu ginkgo biloba. Terus habis itu kalau tingginya itu 30 meter lebih dan juga daunnya kering dan mudah gugur. Ya kering dan mudah gugur, lalu bentuknya seperti kipas. Tapi korek ini anggur, soalnya aku udah lupa dari SMP. Iya benar banget, materi lama nggak sih ini? Iya. Oh iya, terus sama satu lagi aku keinget sama Coniferinae. Ciri-cirinya itu memiliki strobilus berbentuk kerucut, bersifat evergreen. Yang ketiga, tumbuhan berumah 1. Contohnya yaitu adalah Pinus mercusi. Oh benar-benar. Tapi aku tuh kalau ingat ya cuma Gentianae aja. Kalau nggak salah perawakan bunganya itu terjun, kemudian daunnya berbentuk oval atau lonjong, jadi daunnya berhadapan, bentuk urat daunnya menyilip, terus pada silang ini terdapat prakera. Habis itu tuangnya tidak mempunyai sel pengiring, sama contohnya itu melinjung. Habis itu omong-omong
soal gimnasperma, masih ada contoh-contoh lain nggak sih dalam kehidupan sehari-harinya? Kalian tahu nggak apa itu? Coba tidak tahu ya. Jadi kayak contoh-contohnya itu bisa buat industri kertas, obat, lalu buat makanan hias, tanaman hias, maaf. Lalu juga untuk makanan. Contohnya aja seperti pohon damar sama pohon apa itu namanya ya? Aku lupa, pohon cemara itu buat bahan bangunan. Terus habis itu ada yang buat pohon pinus yang menghasilkan getah untuk kehidupan sehari-hari. Lalu ada tanaman namanya tuh susah banget ya, kayak Zamia furfuracea yang bisa dibuat tanaman hias seperti itu. Berarti ya kalau misal kita lihat-lihat dari bulan semester kita kali ini tuh yang masih lekat sama pelajaran tidak aktif ya sih? Iya benar banget. Dia belajar sendiri. Iya benar kan? Gak kita ya. Iya sih. Itu aja ya. Kayaknya udah sekian deh kayaknya ngobrol kita. Iya, udah cukup banget. Udah ya? Udah banyak yang kita pelajarin nggak sih? Iya, pelajaran yang kita dapat hari ini juga banyak ya. Khususnya dari liburannya David. Kita dulu dong, Mbak David. Oke deh, kalau gitu sekian ya obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di podcast auditori berikutnya. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, kelompok 3 telah menyajikan materi dengan podcast. Topik materinya adalah tentang gimnosperme ya. Yang disampaikan adalah karakteristik umum gimnosperme, kemudian klasifikasi, dan contoh-contoh serta peranannya. Sangat baik sekali apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Silakan ditutup dulu untuk kelompok 3 kegiatan presentasinya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3 yang membahas gimnospermae. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan presentasi ke kelompok 4 ya. Baik, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok 4 untuk presentasi. Kelompok 4 dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti presentasi dari kelompok 4. Waktu dan tempat diberikan kepada kelompok 4. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 atau kelompoknya estetik, kami akan mempresentasikan dari diskusi kami melalui 2 cara ya. Yang pertama ada video, sama yang kedua ada konser. Mungkin videonya bisa dimulai. Baik, akan saya lanjutkan. Yang di video kali ini kelompok estetik akan menampilkan hasil observasi yang ada di sekolah. Kalian pasti penasaran kan apa tanaman monokotil dan digotil yang kita temui di sekolah? Monokotil. Yang pertama, akar serabut. Yang kedua, memiliki lembaga dengan satu daun lembaga atau satu kotiledon. Ketika berkecambah, biji tidak membelah. Yang ketiga, batang tidak bercabang, berbuku-buku dengan ruas nampak jelas dan tidak berkambium. Yang keempat, daun tunggal berpelepah, daun bertulang, daun sejajar atau melengkung. Yang terakhir, mahkota bunga berkelipatan 3.
dikotil. Yang pertama, akar tunggang. Yang kedua, memiliki lembaga 2 daun lembaga atau 2 kotiledon. Ketika berkecambah, biji akan membelah menjadi 2. Yang ketiga, batang bercabang, berbuku-buku dengan ruas tidak jelas dan berkambium sehingga dapat bertumbuh membesar. Yang keempat, daun tunggal atau majemuk, daun bertulang daun menyirip atau menjari. Dan yang kelima, mahkota bunga berkelipatan 2, 4, atau 5. Nah, untuk teman-teman sekalian yang mungkin belum paham akan apa sih tanaman dikotil itu, apa tanaman monokotil. Nah, kami juga punya penyampaian tentang tentang tumbuhan dikotil dan monokotil yang kami dapat di rumah. Jadi yang pertama ini ada tumbuhan kemiran. Kemiran ini termasuk salah satu tumbuhan monokotil. Nah, kemiran ini memiliki ciri-ciri batangnya tidak berkambium, kemudian daunnya berbentukan gemuk dan akarnya lebih besar. Oke teman-teman, saya dilanjutkan di sini. Saya menjelaskan tentang sampel tanaman yang sudah kami bawa dari rumah, yaitu yang lebih kecil. Tanaman yang kami bawa ini adalah tanaman jeruk, dan di sini tanamannya memiliki daun yang menyirip, batang yang berkambium, dan akar yang besar. Nah, kemudian untuk manfaat tanaman dikotil dan monokotil sendiri di antara duanya ini, yang pertama tanaman meniran merupakan tanaman toga atau tanaman obat keluarga yang berfungsi untuk herbal natural dari lingkungan. Dan kemudian untuk tanaman dikotil jeruk yang kita ketahui sebagai buah-buahan, mengandung serat dan berbagai manfaat nutrisi untuk kita semua. Dan selain ada di sini sebagai contoh yaitu tanaman padi dan jagung untuk sumber karbohidrat kita sebagai sumber makanan, tanaman kapas untuk bahan dasar pembuatan benang dalam pakaian, dan berbagai tanaman lain yang dapat digunakan sebagai bahan dasar memasak dan juga obat herbal yang dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau dari Pak Edi ada yang ingin ditanggapi. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 4, sangat baik. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Baik, terima kasih. Kelompok 4 telah menyampaikan materi tentang angiospermae, yaitu kelompok monokotil dan dikotil, ciri-ciri, contoh beserta peranannya. Sangat baik, presentasinya disampaikan dalam bentuk poster yang isinya di situ ada tanaman asli, herbarium ya. Kemudian juga merupakan hasil dari proses pengamatan dari lingkungan sekitar sekolah. Baik, sangat baik, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Silakan ditutup terlebih dahulu presentasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinestetik. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, kita telah mengikuti presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Saya telah mengikuti presentasi dari setiap kelompok dengan sangat baik. Peserta didik setiap kelompok telah mempresentasikan materi ini dengan sangat luar biasa. Sangat saya apresiasi mulai dari penampilan, kemudian cara penyampaian materi, dan juga media yang digunakan untuk presentasi. Sangat baik dan sangat menarik sekali. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, saya ingin salah seorang di antara kalian ada yang memberikan kesimpulan serta refleksi hasil pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Silakan dipersilakan. Silakan memberikan kesimpulan dan refleksi. Baik, jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran biologi pada hari ini yaitu kita mempelajari mengenai kingdom plantae. Kingdom plantae sendiri tanaman sendiri memiliki karakteristik umum seperti merupakan organisme yang memiliki banyak sel atau multiseluler, lalu memiliki klorofil, dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual, dan juga dapat menghasilkan makanan sendiri atau autotrof. Untuk manfaat dari plantae sendiri ada banyak, salah satunya seperti menjadi bahan sayuran, obat-obatan herbal, tanaman hias, dan juga menyuburkan tanah. Untuk divisi pembagiannya sendiri ada bryophyta, ada pteridophyta, dan juga ada spermatophyta.
untuk pembelajaran pada hari ini yang lumayan saya kuasai mungkin dari divisi kelompok saya sendiri, yaitu dari Bapita, dan untuk yang mungkin saya belum kuasai yaitu di luar itu. Dan untuk saya sendiri mungkin saya akan belajar lebih banyak lagi mengenai kingdom lantai supaya saya bisa lebih memahami tentang kingdom lantai itu sendiri. Untuk kesan dari pembelajaran pada hari ini yaitu sangat menyenangkan menurut saya sendiri, yaitu kita dapat bekerja sama dalam membuat karya ini sendiri untuk merepresentasikannya, dan juga kami mengerjakan tugas ini sesuai dengan bagaimana cara belajar kita, dan menurut saya sangat menyenangkan dan juga sangat unik gitu. Mungkin sekian dari kesimpulan saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Baik, kasih tepuk tangan untuk teman kita ya. Sangat baik sekali ya. Baik, untuk selanjutnya nanti di rumah anak-anak akan mengerjakan tugas post-test dari saya, akan saya rilis di Google Classroom. Nanti silahkan diakses Google Classroom-nya untuk mengerjakan tugas yang saya berikan terkait dengan post-test materi tentang Kingdom Plantae ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang Kingdom Animalia. Silakan anak-anak mempelajari materi ini di rumah terlebih dahulu, sehingga nanti anak-anak di kelas lebih cepat mengerti dan memahami terkait materi yang akan kita pelajari. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Silakan Sultan memimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran biologi pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firzal Mafandi dari kelas G dari semester 2. Jadi di sini saya akan memberikan pesan-kesan saya setelah mengikuti pembelajaran biologi pada hari ini. Yaitu yang pertama, menurut saya pembelajaran biologi pada hari ini sangat menyenangkan, di mana kami diberikan LK dan juga kami berdiskusi satu kelompok untuk mengerjakan satu karya yang nantinya akan dipresentasikan. Menurut saya titik menyenangkan di sini yaitu kami disuruh untuk mengerjakan tugas dengan cara kami dicari tahu dulu apa gaya belajar kami, sehingga kami akan lebih mudah dalam menyerap ilmu, dan juga kami dipertemukan dengan anak yang gaya belajarnya sama, sehingga ketika kami berdiskusi akan lebih mudah, sehingga dalam berkoordinasi mungkin membagi kelompoknya jadi lebih mudah, sehingga pembelajaran pada hari ini sangat efektif dan juga sangat menyenangkan untuk saya. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.